السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد وله الفضل وله الثناء الحسن، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Jemaah yang muliakan, insyaallah taala kita lanjutkan tadabbur pembahasan tentang surat Al-Jin. Kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, Al-Jin berasal dari kata janna ya jinnu, yang berarti tertutup. Darinya lah berasal kata jannah, kebun di surga yang pohonnya sangat rindang sehingga menutup, menaungi orang yang berjalan di bawahnya. Darinya lah berasal kata majnun, orang gila karena akalnya tertutup. Darinya lah berasal kata minal jinnati wan nas, jin karena jin ini makhluk yang tertutup oleh pandangan mata atau kasat mata kita. Kemudian sudah kita jelaskan sebab turun, sababun nuzul, kenapa surat Al-Jin ini turun. Ceritanya adalah ketika Nabi SAW bersama sahabatnya akan berangkat ke pasar Ukauz dari Mekah arah ke Taif. Lalu Nabi SAW melakukan salat subuh berjamaah dengan para sahabatnya. Jin yang biasa mendengar, mencuri kabar dari langit, sekarang tidak bisa lagi untuk mencurinya. Lalu mereka bertanya sesama mereka, apa yang terjadi? Kok tidak bisa lagi? Lalu masing-masing mereka berkeliling-keliling dunia, ke timur, ke barat. Ketika itu sebagian mereka yang menelusuri Tihamah sampai ke Wadi Nakhlah, sebuah tempat antara Mekah dengan Taif. Ternyata mereka mendapati Nabi SAW salat bersama sahabatnya, salat subuh. Diwahyukanlah kepada Nabi bahwa mereka mendengar apa yang Nabi baca, tapi Nabi tidak tahu dengan keberadaannya. Makanya sebutkan di ayat pertama, qul uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Andai tidak diwahyukan, tidak diberitahukan, maka aku tidak mengetahui keberadaan jin yang datang. Jin yang datang ini berasal dari suku atau sebuah suku di jin, namanya suku Nasibin. Katanya jin Nasibin. Sekarang insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan ayat yang ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala setelah kita baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anna disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala tentang membaca ta'awudz dan basmalah kalau kita akan membaca di tengah ayat. Kalau kita akan membaca di tengah ayat, maka kebanyakan ulama, bahkan dinukil ijma', tidak oleh satu ulama, dinukil ijma' bahwa untuk bacaan yang dimulai dari tengah surat cukup hanya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung dibaca ayatnya. Ini kalau dia tidak sah sebagai ijma', minimal ini pendapat kebanyakan ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya di terjemahan kita diartikan dan sesungguhnya. Kalau kita artikan dengan letterlet maka lebih pas dia wa annahu. Betul ada qiraat lain
wa innahu dengan kasrah hamzah. Ini cocok kita artikan dan sesungguhnya. Tapi dengan qiraat kita, qiraat Asim riwayat Hafs yang kita baca, maka artinya wa anna, dan bahwasanya dia kana rijalum minal ins, adalah sekelompok lelaki. Rijal jamak dari kata rajul. Kata yang mirip rijil, kaki, jamaknya arjul dalam ayat wudu, ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Arjul kaki, rijal jamak dari kata rajul. Dan kata rijal umumnya menunjukkan jenis kelamin, tapi boleh jadi menunjukkan sifat kejantanan. Meskipun secara jenis kelamin dia wanita, tapi ada wanita yang lebih jantan dari laki-laki, ya. Tapi kalau disebut sebagaimana di ayat di surat An-Najm, wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha, az-zakar wal untha, maka tidak dimaksud kecuali jenis kelamin, ada yang laki-laki dan ada yang wanita. Tapi kata rijal ini terkadang mencakup wanita dengan sifat kelaki-lakian atau kejantanannya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna, dan bahwasanya adalah beberapa orang lelaki atau sekelompok orang minal insi, dari kalangan manusia. Al-insu dalam bahasa Arab ini katanya mufrad atau tunggal, sama dengan insan. Tapi yang dimaksud di sini adalah jenis manusia, bukan satu manusia. Dan kalau kita ingin jadikan satu manusia, cukup kita tambahkan ya nisbah. Kita bilang insiyun, jin, al-jin, golongan jin. Tapi kalau kita ingin mengatakan satu jin, kita bilang jinniyun. Sebagaimana perkataan sahabat Nabi Ubay ibn Ka'ab ketika beliau bertemu dengan yang mirip dengan anjing mencuri kurma yang kemarin kita jelaskan. Lalu beliau sampaikan, ainsiyun am jinni, engkau ni manusia atau jin? Yang dia maksud satu orang yang berada di depannya. Sekelompok orang lelaki dari manusia ya'udzuna, meminta perlindungan, seperti ucapan kita a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Berlindung birijalin minal insi, kepada beberapa lelaki dari golongan jin. Fazaduhum, maka zadu, mereka jin, menambah hum, manusia, rahaqa, kesesatan. Rahaqa, bertambah capek, bertambah letih, bertambah rumit masalah jadinya. Pertama kita bahas di sini, Al-Quran meredaksikan dengan wa annahu kana, lalu diikuti setelahnya dengan fi'il mudhari' ya'udzuna. Dalam bahasa Arab atau dalam tafsir ini yang seperti ini tidak mungkin kita lewatkan, karena Allah Subhanahu wa taala sengaja memakai redaksi tertentu dan tidak akan sampai kita ke maknanya kalau kita tidak memahami redaksinya. Yang dimaksud di sini kana, lalu diikuti dengan fi'il mudhari' ya'udzuna, bahwa pekerjaan meminta perlindungan ke golongan jin dari golongan manusia ternyata ini tidak dilakukan sekali, berkali-kali. Kita bisa lihat contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'ani yaumal qiyamati, dikatakan kepada sahabat yang akrab dengan Al-Qur'an di hari kiamat, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah, naiklah derajatmu dan tartilkanlah Al-Quran kama kunta turattilu. Kunta dari kata kana anta, kunta turattilu, sebagaimana telah biasa. Di situ nanti lahir makna
sebagaimana telah biasa engkau mentertil dulu di dunia. Maka ini butuh kebiasaan. Artinya yang seperti ini sudah menjadi kebiasaan sebagian golongan manusia untuk berlindung kepada sebagian golongan jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin tersebut tidak menambah mereka kecuali kesesatan. Kata rahaq ini juga bisa berarti capek, letih. Kalau kita keletihan dalam bahasa Arab disebut ana murhaqa, saya dibuat capek, mungkin oleh pekerjaan, oleh masalah. Ya. Kita bisa buangkan ke makna capek atau letih ini. Sekelompok orang berlindung, meminta tolong kepada segolongan jin. Pertolongannya bisa jadi melewati orang yang diklaim pintar. Tolong cik mbah, tolong cik dah, tolong cik pak, aku ada mereka tolong cik pak. Ada yang kerasukan minta tolong pak, ditawai, dibaca ini. Maka simbah yang dia lakukan adalah memanggil pasukannya, lalu mencari-cari kira-kira jin yang masuk ke tubuh orang itu kuat atau tidak. Lalu dia adu. Kalau ternyata jinnya kuat, dilihat juga dulu. Boleh jadi mereka berkawan, lalu mereka bikin sandiwara di dalam, seakan-akan nanti yang kerasukan itu sudah memekik-mekik minta ampun. Kita mana tahu, kita tak lihat. Lalu disangka sudah keluar, ternyata menambah cialai di dalam. Atau kalau jinnya lebih lemah lagi, diadu. Ibarat kita mengadu ayam, nanti diadu. Kalau sudah kalah nanti, ya sudah, nanti dia akan jadi anak buahnya. Berarti tambah lagi satu di dalam. Maka dari sisi ini akan membuat capek orang yang kerasukan, membuat capek orang, keluarga orang yang dirasuki syaitan. Maka tidak ada jalan yang sunnah dalam masalah ini kecuali menerapkan ruqyah syar'iyah dalam hal-hal seperti itu. Disebutkan dalam sebab nuzul ayat ini secara khusus, disebutkan oleh Imam Asyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Disebutkan juga oleh Imam Ibnul Mardawih dalam tafsirnya, bahawa ada pengembala kambing. Ada pengembala kambing. Pengembala kambing ini ketika senja-senja pulang, membawa kambingnya, dimasukkan lagi ke kandang. Ternyata dihitung kambingnya tidak cukup. Ada satu yang tinggal, satu yang hilang. Lalu pengembala kambing berteriak seperti ini, ya amir hadzal wadi jaruk, wahai penguasa lembah ini, tetanggamu. Maksudnya aku ni tetanggamu, jangan pula sampai tidak dijaga kambing-kambingku. Tak lama setelah diumumkan itu, keluar kambing yang tadi masuk ke kandang sendiri. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Secara sanad, kalau kita teliti rawinya satu-satu, maka didapati riwayat ini tidak sahih secara sanad. Tapi kita yakin, karena ayat mengatakan ada sekelompok orang yang meminta perlindungan kepada sekelompok jin, maka itu pasti terjadi. Cuma detailnya seperti apa, wallahu alam. Karena riwayat tadi juga tidak sahih menurut ulama hadis. Kemudian ayat selanjutnya, wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Dan bahwasanya mereka yang dimaksud di sini sebagaimana di ayat 7 ini, dan sesungguhnya mereka jin yang tadi memberikan perlindungan kepada manusia, dhannu, mereka menyangka, atau bisa diartikan mereka yakin, kama dhanantum, sebagaimana kalian mengira atau sebagaimana kalian yakin, allan yab'atsallahu ahada, bahwasanya di sini dalam bahasa Arab asal katanya annahu, makanya dia tidak langsung masuk ke fi'il mudhari'. Lan asal katanya annahu, lan, bahwasanya la yab'atsallahu, sekali-kali tidak, lan yab'atsa, Allah membangkitkan, yab'atsallahu ahada, siapapun pada hari kiamat. Maksudnya adalah
bahwasanya jin atau sekelompok jin yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengira, menduga, meyakini bahwa mereka nanti tidak akan dibangkitkan. Dan itu sama dengan anggapan kalian wahai Quraisy, yang jika dibacakan kepada kalian ayat lalu kalian berdalih tidak adanya hari kebangkitan, berdalih dengan tidak Allah munculkan kembali orang yang sudah mati sebelumnya. Coba nanti kita baca halaman kedua terakhir surat Al-Jathiyah, atau di surat lain pun disebut wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dijelaskan kepada mereka wahyu, lalu mereka mengatakan alasan mereka tidak percaya dengan kebangkitan, coba datangkan kepada kami nenek moyang kami yang sudah lama mati. Lain nampak dia kami puncuak hidungnya gini, baru kami akan beriman bahwasanya kebangkitan itu memang ada. Kalau tidak. Ya. Dan ternyata keyakinan seperti ini, mau disengaja atau tidak disengaja, dipahami dengan bercanda atau serius, pernah dilayangkan kepada kami oleh salah seorang mahasiswa di Universitas Islam di provinsi kita ini. Bertanya kepada kami, apakah betul ada azab kubur itu? Saya bilang kenapa? Karena kan belum ada orang yang dari kubur itu balik lagi ke dunia, sehingga diminta keterangannya model apa nah azab kubur itu. Nah kalau seperti itu berarti banyak hal di akhirat tidak akan kita percayai. Berarti tidak ada surga itu. Kenapa? Karena lu ada orang yang balik dari surga yang serobok Jawa le. Yang ada Nabi SAW yang sudah balik dari surga, tapi kan belum ketemu dengan kita. Kalaupun ketemu dalam mimpi, berarti tidak akan ada nanti mizan, hisab, sirat, kemudian telaga Kautsar Nabi. Semuanya akan kita tolak hanya dengan akal kita saja. Dan itu sebetulnya warisan dari pemikiran orang kafir Quraisy tadi. Tapi Al-Quran memberikan kepada mereka keterangan-keterangan. Di antaranya, mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali burung yang sudah dicincang-cincang oleh Nabi Ibrahim, diletakkan di beberapa tempat. Lalu dipanggil, ya'tinaka ya sa'ya, mereka akan datang bersegera kepadamu. Dan semurah-murah jawaban adalah innallaha ala kulli syai'in qadir, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kita aja mudah mengucapkan kun, tapi kalau ucapkan kun tak ada terjadi apa-apa kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau ucapkan kun terjadi dia. Ya. Kun fayakun, lalu dia terjadi. Mengenai hari kebangkitan, semua kita akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita akan dibangkit seperti apa kita meninggal. Nabi ceritakan tentang seorang yang mati dalam keadaan ihram, wukuf di Arafah, berjalan, beliau mengendarai ontanya, ternyata jatuh, fawaqasathu dabbatuhu, ternyata terinjak oleh ontanya, mati dalam keadaan ihram. Disampaikan oleh Nabi kepada sahabat, ighsiluhu bima'in wa sidrin wala tughattu ra'sah, mandikanlah dia dengan air saja dan air bidara. Jangan mandikan dengan kafur atau sejenis parfum, karena dia sekarang sedang ihram. Ada pelanggaran-pelanggaran ihram yang tidak boleh dilakukan meskipun dia sudah mati, Wala tughattu ra'sa, jangan kalian tutup kepalanya, karena orang yang sedang ihram laki-laki tidak boleh menutup kepala. Berarti dipahami di balik itu adalah orang yang tidak ihram maka ditutup semua kepalanya dan tidak dibuka. Yang dibuka hanya ikatannya saja. Adapun riwayat yang menunjukkan hendak dibukanya, dicacan pipinya ke tanah, riwayat ini tidak sahih. Riwayatnya mauquf kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi riwayat ini tidak sahih. Maka yang benar buka saja dan letakkan tali-talinya itu di dalam kubur. Jangan dibawa keluar, jadi jimat boleh tak? Tak, letakkan di dalam. Ya. Nabi sampaikan di akhir hadis,
fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, karena dia akan dibangkit di hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah, karena tadi dia mati dalam keadaan bertalbiyah. Dan disebutkan juga orang-orang yang akrab dengan Al-Quran pun akan mati dengan Al-Quran. Orang yang akrab dengan puasa insyaallah ta'ala mati dalam keadaan puasa. Orang yang akrab dengan salat sunat, duha, tahajud, insyaallah ta'ala Allah matikan dengan itu. Pertanyaannya adalah jangan tanya hasil model awak nanti kan mati. Pertanyaannya apa yang kita siapkan sebelum mati itu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang bukunya melebihi 500 jilid, kalau disusun dari sini ke masjid ujung sana mungkin cukup. Beliau ini ketika di penjara, dan di penjara 7 kali, terakhir sekali di penjara di sebuah penjara di Damaskus di Qala'ah. Di dalam penjara beliau mengkhatamkan Al-Quran dari hafalannya 80 kali. Itu sebelum mati. Yang sebelumnya enggak dihitung ini hanya di dalam penjara saja. Dan pada mati dan pada khatam yang ke-81 sampai beliau di akhir surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar, ayat terakhir di surat ini, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di jannat, di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kebun-kebun pohon yang rindang. Fi maq'adi sidqin, di tempat duduk yang benar, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda malikin muqtadir, di sisi Rabb yang mempunyai kekuasaan yang sempurna, yang mempunyai kekuasaan, kemampuan yang sempurna. Lalu beliau meninggal setelah membaca ayat ini. Dan kalau kita baca di ayat-ayat lain atau kisah-kisah ulama yang lain, bahkan saya pernah membaca sebuah buku di maktabah Masjid Nabawi. Bukunya kurang lebih sekitar 200 halaman, memuat sekian ratus biografi ulama yang mati dalam keadaan sujud. Kita ini lagi mati dalam keadaan apa nanti, dan seperti apa nanti Allah akan bangkitkan kita. Setelah kita meninggal akan kita lewati pula masa alam barzakh. Pertanyaan, boleh jadi azab, boleh jadi kenikmatan. Orang-orang yang berkirim doa untuk kita, berkirim sedekah, berkirim istighfar, insyaallah taala bermanfaat untuk kita di alam barzakh, sampai nanti ditiupkan sangkakala yang pertama. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Ditiupkanlah sangkakala pertama. فَصَعِقَ, maka pingsanlah, maksudnya matilah seluruh orang yang belum mati. Tapi insyaallah ta'ala tidak akan ada orang mukmin saat ditiupkan sangkakala pertama, tidak ada lagi orang mukmin yang hidup. Karena orang mukmin sudah dicabut nyawanya jauh sebelum itu, ketika Allah utus angin dari Syam masuk ke ketiak setiap orang mukmin mati dalam keadaan beriman insyaallah taala. Tinggallah nan jai-jai sini, baru nanti Allah bunyikan akan ditiupkan sangkakala. Makanya ada disebutkan dalam hadis, lan taquma as-sa'atu hatta la yuhajjal baitu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi orang berhaji. Nah, yang petang masih haji orang baru, tapi jumlahnya sedikit. Insyaallah belum lagi. Tapi awakmu malah di akhir zaman kau mak. Jangan mak juga lah, insyaallah taala seketik mau awak lega. Kalau mau awak dah seketik, zaman seketik. Maka apa yang kita persiapkan untuk menghadapi hari yang demikian? Ditiupkan sangkakala, yang belum mati-mati, yang sudah mati digoncang di kuburnya. Berjarak kurang lebih 40. Hadisnya di Bukhari Muslim. Ditanya kepada Abu Hurairah, 40 hari aku tak tahu, 40 bulan aku tak tahu, 40 tahun aku tak tahu, tak pasti, yang penting 40, tak 40 apa Allah alam. Ditiupkan pula sangkakala yang kedua, ketika itulah akan dibangkitkan kita ini.
Dan ketika dibangkitkan, pertama sekali yang Allah bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru ana, atau ana awwalu man yanshaqqu lahu al-qabru, akulah orang yang pertama sekali dibuka baginya kuburnya. Keluar Nabi, tapi kata Nabi, ketika aku keluar dari kubur, kudapati Musa alaihi salam yata'allaqu biqawa'imil arsy, beliau bergantung di tiang-tiang arasy. Maka aku tak tahu apakah Musa lebih dulu daripada aku dibangkitkan atau aku yang lebih dulu, wallahu a'lam. Baru disusul setelahnya oleh manusia yang lain, termasuk kita-kita ini. Dan setiap kita akan dibangkitkan sendiri, dibangkitkan dan akan digiring. Setiap kita disebutkan dalam ayat punya syahid, punya sa'iqa. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqa. Sa'iq dalam bahasa Arab artinya supir. Akan ada nanti orang yang akan membawa, tidak akan mungkin menghindar kiri kanan, mustahil. Juga akan ada syahid, saksi. Di antara saksi adalah badan kita sendiri. Di antara saksi adalah bumi yang kita pijak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin, pada hari itu, hari digoncangkannya bumi, hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan kabar-kabar yang telah terjadi sebelumnya di atasnya, akan diceritakan semuanya tanpa ada yang terkecuali. Lalu digiringlah manusia seperti belalang, sebagaimana ada di surat Al-Qamar, fatawalla anhum yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur khusy'an absaruhum, mata mereka menunduk, mata mereka terbelalak, lalu malu, lalu menunduk. Yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir, keluar dari kubur seakan-akan mereka seperti belalang yang bertebaran, tapi rapi karena ada yang mengawasi kiri kanan. Sa'iqa disebutkan di surat Yasin, ketika sudah ditiupkan sangkakala, fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ketika sudah ditiupkan sangkakala, mereka dibangkitkan, mereka pun bertanya, ya wailana man ba'atsana, wahai celakalah kami, siapa yang telah membangkitkan kami, min marqadina, dari tempat tidur kami, di kubur kami. Hadza ma wa'ada ar-rahman, dengan cepat langsung datang jawaban, inilah yang sudah Allah janjikan untuk kalian. Setelahnya baru melewati mahsyar, setelahnya hisab, lalu akan diberikan catatan kebaikan, catatan amal. Ditimbanglah badan kita, amal kita, kemudian buku kita ditimbang juga. Lalu melewati sirat, ikut bersama orang mukmin, orang munafik. Munafik ikut, mukmin pun ikut. Tapi munafik Allah pisahkan dengan orang mukmin sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Hadid. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Ayat 13 surat Al-Hadid. Hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan wanita, mengatakan kepada orang mukmin, unzuruna, tunggu dulu, kami tidak bisa mandiri menyeberangi sirat ini, bantu kami. Naqtabis min nurikum, kami ambil sedikit dari cahaya kalian, karena kami sekarang tidak bisa menyeberangi sirat yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di samping-sampingnya ada duri berbentuk sa'dan, sebuah duri di Yaman sana, yang diceritakan oleh Nabi seperti kail yang bisa untuk melukai kaki, nyangkut di situ kaki, diperbaiki dulu, dilepas dulu, berjalan lagi. Itu kalau bisa dilepas sebelum dia jatuh ke bawah. Maka
Orang munafik bertanya kepada orang mukmin, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu dulu. Kami ambil cahayamu, cahaya wudukmu, cahaya salatmu, cahaya amalmu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala faduriba bainahum bisur. Kemudian kepada mereka disebutkan, "Qila irji'u wara'akum." Mundur kalian ke belakang. Mereka mundur, langsung tembok dibikin. Bagian sini sudah jelas dapat azab. Di sana di balik tembok kenikmatan yang tiada terhingga. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di mana tiada bisa diukur kenikmatannya oleh mata, tidak oleh telinga, tidak juga oleh perasaan, oleh hati. Dan semua itu akan kita lalui. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada, dan bahwasanya mereka menyangka atau mereka yakin sebagaimana yang kalian yakini, Allah tidak akan membangkitkan siapapun. Oh tidak. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuban. Dan bahwasanya kami golongan jin, lamasna as-samaa'a, kami telah mencoba. Kata lamasa secara umum, kata lamasa dalam bahasa Arab artinya menyentuh, menunjukkan bahwasanya jin memang sudah sampai ke langit sana, ke langit dunia. Dan akan dijelaskan oleh ayat setelahnya, ternyata mereka sudah punya tempat nongkrong di sana. Wa anna lamasna as-samaa'a, dan kami golongan jin telah berusaha mencoba untuk mengetahui rahasia langit. Fawajadnaha, ternyata kami mendapati langit tersebut muliat, penuh, malian, penuh, harasan, penuh dengan penjagaan, syadidan, yang kuat. Ternyata satpamnya banyak, penjaganya ketat. Wa syuhuba, dan di situ juga ada panah-panah api. Tak bisa lagi kami untuk mencuri kabar, tak bisa. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', dan bahwasanya kami dulu naq'udu minha, kami dapat menduduki atau punya tempat duduk, tempat nongkrong, kumpul-kumpul di sana. Dari langit tersebut maq'ida, kami punya beberapa tempat untuk duduk-duduk di sana. Lis-sam', tujuannya adalah untuk mendengar, menyimak apakah yang Allah takdirkan terjadi. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan sesuatu yang besar terjadi, Allah taala akan umumkan kepada para malaikatnya, dan kabar itu berpindah dari langit ke langit, dari langit 7 ke 6 ke 5 ke 4 ke 3 ke 2 ke 1, begitu terus. Ketika sudah sampai ke langit 1, disitulah mereka mulai mencuri. Apapun yang Allah takdirkan di dunia, Allah umumkan dengan cara dan kaifiat yang Allah kehendaki. Terjadi corona mulai bulan ini, di sana ada pengumumannya. Tapi saya tidak tahu apakah corona juga namanya di bahasa langit, tak tahu. Ya, tapi yang jelas ini tidak mungkin terjadi kecuali sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan barang siapa yang sekarang mendengar, coba-coba mencuri kabar itu, al-an, sekarang, maksudnya setelah diutusnya Nabi SAW sebagai Rasul, sejak mereka mendapati Nabi salat di Wadi Nakhlah, salat subuh, mulai saat itu yajid lahu shihaban rasada, sungguh dia akan mendapatkan shihab, panah-panah api, rasada, yang mengintai. Dalam ayat disebutkan, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu itu sungguh sangat mengintai, mengawasi, melihat, mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Terbersit di hati, alimum bidzatis sudur, Allah tahu dengan apa yang terbersit di hati. Maka sebagian mereka ada yang selamat sampai ke dunia, sebagian lagi mati sebelum sampai ke dunia. Ini dalil bahwasanya ternyata jin itu juga mati seperti manusia. Ya. Dan yang Allah izinkan untuk tetap hidup sampai hari kiamat hanya iblis
saja. Karena iblis saja yang Allah berikan rekomendasi hidup sampai akhir zaman, ila yaumi yub'atsun, seperti yang Allah sebutkan di halaman kedua Quran surat Al-A'raf, juga halaman kedua terakhir surat Sad, juga di halaman kedua surat Al-Hijr juz ke-14 kita dapati mereka atau iblis meminta, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Rabb, tangguhkanlah aku hidup sampai nanti hari mereka dibangkitkan. Sebagian ulama ada juga mengatakan iblis sebetulnya sudah mati di perang Badar, tapi pendapat yang lebih kuat adalah iblis masih hidup sampai nanti hari kiamat. Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna, dan bahasanya kami golongan jin, la nadri, kami tak tahu. Oh, ternyata ada juga yang jin tak tahu, ya. Banyak jin yang tak tahu. Termasuk matinya Nabi Sulaiman yang sedang mengawasi mereka bekerja, jin tidak tahu. Falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Maka tatkala telah kami tetapkan kepada Nabi Sulaiman kematiannya, tidak ada yang menunjukkan matinya kecuali rayap-rayap serangga-serangga yang ada di tanah yang memakan tongkatnya, lalu habis tongkatnya patah, Nabi Sulaiman tersungkur, baru tahu jin, oh dah mati. Andai mereka tahu tentang gaib semuanya, maka mereka tidak akan berada di azab yang pedih. Tapi ternyata golongan jin ada juga yang akan akan masuk neraka nanti. Ketuanya iblis. Berarti ada juga yang tidak tahu jin. Tapi kok tahu Ustaz, ada hilang piti melapor ke orang yang diklaimnya pintar. Kiranya dapat dia piti itu baca tu. Iya, gaib menurut kita sederhana saja sebetulnya. Di rumah ada barang yang kita titipkan ke istri kita, tolong simpan benar-benar, jangan sampai tahu orang. Dan jangan sampai tahu orang, jual awak tak tahu leh. Tadi madi-madi suruhnya. Tapi nyo tahu, bagi awak itu gaib. Bagi istri awak enak karena nyo nak nyimpan. Ya. Kita contohnya mendapatkan HP orang di jalan, kita buka tidak bisa dibuka karena ada passwordnya. Bagi kita passwordnya gaib, bagi orang punyanya tidak gaib. Kini piti hilang, bisa dapat dek dukun. Dawak nak tentu. Ya karena dukun punya banyak anak buah. Satu saja anak buahnya itu bisa berkeliling sebentar saja dari ujung bumi ke ujung bumi. Kini yang nyo cari di mana siapa pai ke situ tu jalan itu sana kerja suruh kamu rah apa dia ndak tahu nyo tanya ke kawannya. Dan namun nak tahu apakah jin kini lah pakai internet pun ndak tahu. Yang penting tu nyo tanya ke kawannya, ada nampak tu naknya lewat tadi tu, lain nampak ada bo yang memakai BA merah kan, you ayo jatuh pitinya di situ kan. Dia dapat kemudian oh dia tahu dia oh yo di situ pak akhirnya dapat dia. Sebetulnya sederhana saja seperti itu. Jadi bukan pintar pada hakikatnya, itu awak yang di otak, awak yang bodoh, bukan dia yang pintar. Ya. Maka ternyata juga jin tak tahu. Dan ada cerita lucu lagi, lebih lucu daripada ini. Waktu saya menjadi pegawai haji tahun 2009, ditugaskan waktu itu di Madinah. Maka tugas kami sebagai mahasiswa adalah mencari jemaah sesat. Maksudnya jemaah sesat jalan. Kok sesat tak tentu di mana hotelnya, tu tugas kami itu mah. Jadi ketika jemaah ini tersesat, nampak dia petugas melapor, kita bawa ke posko, nanti kita antar di mana hotelnya, sini kita antar. Maka ada ketika saya sedang berada di posko di sektor, datanglah ibu-ibu. Lalu kita bilang, "Ibu, tidak tahu hotelnya di mana?" "Itulah Ustaz yang lupa." "Oh iya, kita lihat gelangnya, dilihat oh dari sini. Kita bisa cek di data, oh ternyata hotelnya di sini." Ya. Biasanya ibu masuknya dari pintu mana? Dari pintu ini. Terus
Iya Ustaz, sudah balik ke pintu itu tak nampak lagi hotelnya. Oh begitu, tak apa-apa. Mungkin karena baru pun tak apa-apa. Ya. Lalu kita menunggu mobil untuk mengantar. Di posko kita itu pegawai petugasnya kan tidur dekat-dekat situ. Maka ada 3 hari yang lalu hilang uang. Dan orang curiga, yang mencuri adalah salah satu dari kita-kita petugas. Maka untuk memastikan siapa yang mengambil, ditanyalah oleh salah seorang pegawai kita, kawan kita, ke ibu ini dengan mengatakan ketika sudah bercerita ternyata ibu ini dari Jawa dan ternyata juga biasa mengobati orang. Makanya dukun lah di kampung kita. Jadi sekali dayung 2 pulau terlampau, bertanyalah sekali, "Bu, ada piti hilang 3 hari yang lalu, bisa tak ibu mencaliakkan?" Ahli dicaliak di ibu tu cuma tak dapat dia. Awak yang ada di situ berfikir awak, piti nyo ketek hilang 3 hari yang lalu, itu nak dicari, ibu tu sekini sekarang itu hotel nak nampak dia nyo. Kan you bodoh nama tu. Mereknya nak lang godang hotel, mungkin sama godang merek jauh badan awak. Itu nak nampak dia nyo. Kini piti nanti 3 hari bulunan kan dicari. Allahu akbar. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dah azan. Azan. Dua menit lagi. Baik. Dan bahwasanya kami tidak mengetahui, golongan jin tak tahu, asyarrun apakah keburukan yang akan diinginkan biman fil ardi bagi orang yang berada di bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, atau arada bihim rabbuhum, ataukah Rabb mereka menginginkan bagi mereka rasyada, kebaikan. Kesimpulan maknanya adalah kami tidak tahu. Kini apakah keburukan yang Allah takdirkan terjadi bagi orang bumi ko atau kebaikan di bumi ko saja dan kami hidup tidak tahu, kami apalagi nanti di akhirat. Jadi ternyata jin pun banyak yang tidak tahu dengan ilmu-ilmu yang gaib, ya, kecuali yang Allah takdirkan mereka tahu, seperti kabar yang mereka curi dari langit. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kalau sudah azan silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita selesaikan ayat ini saja insyaallah taala, lalu kita jawab pertanyaan. Yang ada pertanyaan bisa diansur untuk menulisnya di kertas. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan bahwasanya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang akan dikehendaki terjadi dengan orang yang di bumi ini, atau yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala ingin, Rabbuhum, Tuhan mereka ingin untuk mereka kebaikan. Di sini sebelum kita bahas maknanya, subhanallah, kita dapati di sini ternyata jin pun beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang buruk, sesuatu yang tidak diinginkan, maka tidak disebutkan pelakunya siapa. Di sini disebutkan wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang diinginkan bagi orang yang di bumi. Di sini tidak disebutkan apakah Allah menghendaki keburukan terjadi di bumi, tidak disebutkan di situ Allahnya dah. Tapi ketika berbicara tentang kebaikan, am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Rabb mereka menginginkan, Allah menginginkan bagi mereka kebaikan. Ternyata ketika berbicara tentang kebaikan sengaja disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang keburukan, nama Allah tidak disebut. Padahal kita tahu yang menciptakan kebaikan, keburukan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Musa Allah, yang menciptakan Fir'aun Allah juga, yang menciptakan Isa nanti turun adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Dajjal yang akan dibunuh oleh Isa Allah juga.
Yang menciptakan Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Allah Subhanahu wa taala, semuanya Allah yang ciptakan. Tapi kenapa ketika berbicara tentang keburukan itu tidak disematkan nama Allah di sini, padahal tidak ada satupun yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu baik atau buruk. Maka di sini adab. Kalau kita contohnya bekerja di suatu perusahaan dan awak dalam masa ujian tidak tahu ini kita lulus ujian nilai tinggi sehingga gaji dinaikkan, atau boleh jadi gagal sehingga gaji diturunkan, lalu dipanggil oleh kepala kantor kita, direktur yang menentukan tinggi rendahnya gaji. Lalu kita datang, kita sampaikan begini, saya juga tidak tahu Pak, apakah gaji saya nanti dipotong atau Bapak bersedia untuk menaikkan gaji gitu. Kurang lebih adabnya seperti itu. Ketika menyebutkan masalah tambahlah gaji disebut nama Bapak agar dia tersanjung. Tapi ketika diturunkan gaji, saya tidak tahu gaji saya dipotong nanti enak ya gini. Kurang lebih seperti itulah beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapati ini di surat tidak jauh-jauh, surat Al-Fatihah. Kita baca di ayat siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau engkau beri nikmat atas mereka. Nikmat baik atau buruk? Baik kan ya? Baik. Lalu ketika Allah berbicara tentang Allah memurkai dan Allah menyesatkan, ghairil, tidak disampaikan ghairil ladzina ghadibta alaihim, tidak, yaitu bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Yang murka siapa? Allah juga yang murka, tapi tidak disebutkan di sini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat, yang memiliki hati mereka Allah taala, yang menciptakan mereka, yang hatinya ada di dalam tubuhnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada sebab kenapa mereka demikian. Disebutkan dalam ayat, dan ini kesimpulannya. Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian itu karena sebabnya ulah tangan kalian sendiri. Ternyata wa ya'fu an katsir, Allah masih mengampuni banyak atau lebih banyak daripada itu. Kalau cik-cik daging Allah salah matu cik daging cik, sepertinya awak butuh matu tiap hari gak 10 agak 20. Karena mungkin tiap hari matu kita salah. Kok salah cik Allah tutui stop. Berarti tak ada cik pun kita nak mencari air. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan. Masih banyak sekali yang Allah maafkan. Kok leka sadar di umur-umur atau sisa-sisa umur yang tertinggal. Wallahu taala a'la wa alam. Kita baca pertanyaan. Bagaimana kita memahami Allah tidak bertempat sebagaimana disampaikan oleh beberapa ustaz? Taib, Allah tidak bertempat tidak bisa kita telan mentah-mentah begitu saja. Saya bisa menjawab dengan betul dan saya bisa jawab dengan salah. Kalau yang dia maksud dengan Allah tidak bertempat, maksudnya adalah Allah tidak diliputi oleh tempat sehingga tempat lebih besar daripada Allah. Saya bilang betul demikian, karena Allah lebih besar. Jika bumi dan langit semuanya ini dikumpulkan lalu dibandingkan dengan kursi, maka hanya seperti gelang besi yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Lalu kursi yang besarnya begitu daripada langit dan bumi, jika dibandingkan dengan arasy Allah Subhanahu wa taala, maka juga seperti gelang besi yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Oh, lebih besar lagi arasy-nya. Tidak ada satupun makhluk yang lebih besar daripada arasy, dan Allah lebih besar daripada arasy.
Sebesar apa? Akbar, lebih besar, maha besar, dan itu tidak akan terhingga. Karena tidak dagih lo tak awak kemampuan untuk mengukur berapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberi kemampuan, wak pasukan juga berfikir, insya-Allah besok pagi mungkin jantan kita ke rumah sakit orang. Tak usahlah dipikir itu. Ini kalau kita maknai Allah tidak bertempat dengan makna Allah diliputi oleh tempat sehingga lebih kecil pula lagi Allah daripada tempat. Ini tidak. Tapi jika yang dimaksud Allah tidak bertempat, maknanya adalah Allah tidak di mana-mana. Di atas, tidak di bawah, tidak di kita, tidak di semua, tidak tu di mak, ya tidak ada tu. Aku kalau tidak ada tu tidak ada beliau. Kalau mau diikut, ada salah aja kok. Maka bagaimana menyimpulkannya? Menyimpulkannya sederhana saja. Allah telah simpulkan, Nabi telah simpulkan, dan pula kita bikin kesimpulan. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di arsy. Tinggal betul cara memahami istiwa di arsy. Jangan begitu pahami Allah duduk di situ. Enggak. Allah kan tidak jelaskan. Pokoknya istiwa ya istiwa. Dan ulama tafsir sepakat, ulama al-sunnah menyatakan bahawa yang disebut dengan istiwa di sini Allah ista'la. Allah berada di atas itu. Dan rasanya cukuplah bagi awak ketika Nabi SAW menjemput solat. Kama Nabi jemput solat? Ke dalam bumi. Ke mana? Ke atas langit. Bolak-balik lagi. Seketika bertemu Nabi Musa, baliklah katanya balik. Dan ayat banyak sekali. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mempunyai buku namanya Al-Ulu lil Aziz Al-Ghaffar, dan juga beliau punya buku Al-Arsh. Saya baca lebih daripada 200 riwayat, baik ayat atau hadis atau riwayat dari sahabat dan tabi'in atau ulama-ulama menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas. Cuma di atas nan wallahu alam. Yang penting Allah lebih besar dan Allah meliputi semuanya. Maka Allah tidak bertempat, saya bilang betul kalau kita maknai Allah itu lebih kecil daripada tempat. Oh jangan, berarti Allah tidak bertempat. Tapi kalau ternyata dimaknai Allah tidak bertempat, tidak di atas, tidak di situ, tidak di sana, tidak di setel, itu di mana ya? Itu tidak ada oleh. Ini jangan pula. Iya. Kami sudah beli buku Ustaz 175 doa mustajab. Makasih kerana dah beli. Apakah benar semuanya mustajab? Maksudnya apakah benar semua doa yang saya titipkan di buku 175 doa mustajab dari Al-Quran, apakah semuanya mustajab? Kita bilang insya-Allah semuanya mustajab, karena bukan saya yang bikin doanya. Saya hanya mengambil dari ayat saja, 42 doa di ayat saya tempel di situ, lalu saya bantu terjemahkan. Lalu saya ambil hadis Nabi SAW, kurang lebih 130 riwayat, meskipun saya pisah-pisah, lalu saya tempel di situ. Tidak ada satupun hadis riwayat Abu Muslim. Kalau ada kau bohong kamu buku tu. Tak ada. Saya hanya menukil hadis Ibnu Majah, Sahih Muslim, Ad-Darimi, dan itu aja. Ya. Berarti kalau Allah telah pilihkan doa dalam Al-Quran dan telah Nabi pilihkan dalam hadisnya doa untuk kita, apakah pantas kita berlari ke doa lain dalam masalah tertentu kalau memang sudah Allah pilihkan untuk masalah itu ke doanya? Kita cari juga doa lain. Kalau seperti itu tu rasa kapan lain kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kecuali kalau tidak ada contohnya di buku itu, dan boleh berusaha cari segitu dah boleh entah kau dicari balik kau sampai 200. Kita cari contohnya, oh ternyata tidak ada dah. Contohnya doa untuk mendapatkan jodoh tetangga awak contoh. Itu you nak dulu. Atau contohnya doa untuk lulus ujian UN. Tak dulu, karena dulu nak ada Nabi nak ada ujian UN. Sahabat pun tak, tabi'in pun tak. Itu you nak dulu. Ya Allah, ya Allah, assalamualaikum bekerja di siku masih pegawai ke pegawai. Kalau bisa ya Allah naikkanlah pangkat hamba menjadi direktur di sekolah. Itu yang ada di hadis itu. Insyaallah yakin mudah ada. Maka boleh kita yang seperti ini berdoa pada doa-doa yang memang tidak terdapat di ayat atau di hadis.
Tapi pada masalah tertentu seperti doa istikharah, la jalehadu dari Nabi khusus Nabi pilihkan. Lalu beralih juga ke doa lain-lain. Itu berarti takut nanti kita termasuk dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Manusia meminta umur panjang sementara umur kita telah ditentukan sebelum kita lahir. Dan dalam hadis lain seseorang ingin panjang umur hendaknya menyambung silaturahim. Bagaimana cara memahaminya? Taib. Untuk kita ketahui, di Ummul Kitab, di kitab takdir, itu semua sudah Allah catat dan itu sudah final. Tidak mungkin ditambah, tidak mungkin dikurangi. Gak sadati, ada kemungkinannya meleset. Tapi itu hasil. Dan di kitab takdir juga dicatat proses. Umur kita di final ilmu Allah Subhanahu wa taala di Ummul Kitab contohnya 80 tahun. Akan tetapi boleh jadi ada sebab yang kita lakukan sehingga sah-sah saja Allah Subhanahu wa taala untuk merubah kembali takdir yang sudah ada. Dalam ayat yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu. Allah Subhanahu wa taala menghapus yang Allah kehendaki dan Allah tetapkan. Dan ini hak Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ditetapkan mau dijadikan atau mau dihapus. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada campur tangan kita sama sekali. Lalu ada maksiat kita lakukan sehingga berkurang jatah umur kita. Oh, ternyata ada lagi ketaatan kita lakukan seperti menyambung hubungan silaturahmi. Karena dalam ayat disebutkan man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi ajalihi falyasil rahimah. Siapa yang mau gembira dia dibukakan baginya dunia, rezekinya dibuka, ajalnya ditangguhkan sedikit, maka jalinlah baginya hubungan silaturahim. Kalau kita maknai hadis ini dengan makna zahir, di ketetapan qada Allah Subhanahu wa taala awal umur awak mungkin 79 tahun. Tapi dia rajin berziarah, bersilaturahim, menjaga hubungan sesama, ditambahlah setahun lain. Ditambah pula dengan doa. Akhirnya bertambah dia. Ini satu makna. Yang kedua kata ulama, yang ditambah sebetulnya bukan jumlah, tapi kualitas. Berkah. Ada orang umur 24 tahun. Afan, dalam sehari hidup 24 jam. Tapi lebih lamanya di tempat tidurnya daripada berjalan ni. Lalu sekerajaan. Tapi ada juga orang yang waktunya juga 24 jam, tapi dalam sehari itu dia bisa selesaikan banyak pekerjaan. Atau boleh jadi dalam sehari dia bisa merubah dunia ini. Di antaranya contohnya dalam sehari dia berusaha contohnya untuk mencari apalah kira-kira ubat untuk penyakit corona gua. Kira dapat dia dalam 24 jam. Lalu nanti disebarkan ke orang bermanfaat contohnya. Kalau memang corona ini bukan konspirasi, ada macam-macam. Ala kullin kita tidak ada ilmu dalam masalah itu karena ini bukan spesialisasi kita. Maka begini cara memahami hadis ini. Yang pertama, di qada Allah Subhanahu wa taala ditulis 79 di awal, lalu karena ada sebab Allah takdirkan lebih. Tapi di kitab ujungnya di Ummul Kitab memang mau 80. Dan itu Allah yang tahu. Berarti proses dan hasil ada di kitab takdir. Dua, yang dimaksud bukan bilangannya, bukan 79 80, tapi keberkahan dari umur tersebut. Baik. Terakhir insyaallah taala, ketika seseorang meninggal dunia, kemanakah jin qarin yang mengikutinya? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Saya cari dulu. Saya pun punya qarin, tapi kan tak bisa bertanya gini tak. Maka insyaallah taala kemanakah qarinnya? Nanti akan saya cari dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.